Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini Jumat malam Sabtu tanggal berapa sih? Kok rada tanggal-tanggal lansia ge? 26 malam 27, tinggal berapa hari lagi nanti berganti tahun. Oh, patutlah. Makanya jalan-jalan sepi. Berapa juta yang datang ke Indonesia? Datang ke Jogja Bapak Ibu? 5,5 juta. Ada bilang Indonesia datang ke Jogja. Itu hiperbola. Alhamdulillah pada berwisata bersama dengan keluarga datang ke Yogyakarta, dan kita selaku warga Yogyakarta sabar, tenang, bersyukur banyak saudara kita yang datang ke sini untuk berwisata. Ya, banyak-banyak di rumah ya Bapak Ibu ya. Nah, insyaallah jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita melanjutkan masih dengan surah An-Nazi'at. Dengan surah An-Nazi'at yang pertemuan yang lalu kita itu sampai pada ayat yang ke-19 berkaitan bagaimana usaha dan metode dakwah Nabi Musa alaihissalam di hadapan Fir'aun dan bala tentara termasuk juga kaumnya. Bukan sesuatu yang mudah untuk mendakwai raja yang kemudian berkuasa, bahkan kemudian juga melakukan kezaliman karena mengklaim dirinya sebagai Tuhan, mendakwai mereka yang mendakwai dia yang mengaku sebagai Tuhan. Itu kan sesuatu yang mudah. Kemudian datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Kalau Allah sudah memerintahkan nabinya, maka juga Allah membackup kekurangan yang terdapat pada nabi tersebut, termasuk juga menguatkan dari sisi dakwahnya. Diperlukan mental yang kuat Bapak Ibu untuk mendakwahi orang yang berkuasa atau penguasa. Itu perlu mental yang kuat. Sebagaimana juga untuk memperhatikan terkait dengan jangan sampai menimbulkan efek negatif dari ajakan positif itu kemudian diminimalisir oleh Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itulah ajakan yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam dalam usul dakwahnya, kalau dalam surah An-Nazi'at 18-19 kita lihat 18-19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau Nabi Musa ila fir'auna, kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Jadi melampaui batas, tidak mau beriman, berpaling, kemudian juga termasuk mengklaim, ngaku dirinya sebagai Tuhan, mendeklarasikan bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan. Fakul halaka ila antazakkah. Ini Bapak Ibu, redaksi yang sangat halus dan juga sangat sopan. Fakul, lalu katakanlah kepada Fir'aun, halaka ila antazakkah, adakah keinginanmu untuk menyucikan diri dari kesesatan? Itu halus Bapak Ibu. Maka orang kalau dikatakan dengan demikian itu nggak tersinggung, kan ada ajakan, tawaran, adakah mau nggak kemudian menyucikan diri, mau tidak kemudian membersihkan diri, mau tidak kamu bertobat. Jadi kemudian di sini Musa alaihissalam tidak mengatakan Fir'aun kamu tuh terlaknat, kan tidak. Fir'aun kamu tuh durhaka, tidak. Tapi kemudian menawarkan, adakah halaka, apakah bagimu ila antazakka, pada sesuatu yang tazakka, bisa menyucikan dirimu. Jadi maksudnya adalah kamu sekarang itu tidak bersih-bersih amat gitu. Kamu itu nggak bersih, kamu itu nggak suci, kamu itu tidak baik. Tapi kan nggak dikatakan demikian. Ila antazakka, tazkatun nafas, penyucian jiwa, penyucian diri gitu. Nah, ini adalah usul yang baik. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi ada satu penawaran dari Nabi Musa kepada Fir'aun, kemudian adalah wa ahdiyaka, dan aku menunjukimu ila rabbika, ke jalan Tuhanmu, fatahsya, agar engkau takut kepadanya.
Jadi kayak bahasanya kayak marketing, kayak bahasa jualan. Jadi dia kemudian tidak menohok kepada individu, tapi kemudian menawarkan. Ada yang menawarkan sesuatu yang bisa diikuti dan sangat mungkin untuk diikuti. Wa ahdiyaka, lalu aku menunjukimu ila rabbika, kepada Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya. Nah inilah jamaah rahimakumullah, dua ayat 18-19 ini halus, lembut, sopan, santun. Mohon maaf, Nabi Musa tidak menghewan-hewankan Fir'aun gitu. Tidak dikasih kata-kata hewan, ini enggak ada. Ya kan? Jadi sekalipun kita tahu bahwa Fir'aun itu tidak beriman, sekalipun kita tahu bahwa Fir'aun itu kemudian dalam kesesatan, tapi kemudian Nabi Musa sangat santun menggunakan kalimat yang dipakai untuk menyeru, berdakwah, dan mengajak kepada kebenaran. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini kemudian kita diingatkan lagi bahwa qul li fir'auna ba'da wusulika ilaih, wahai Musa, setelah engkau sampai kepada Fir'aun, halaka rahbatun fi tatahhuri minasyirki wal uyub, mau enggak membersihkan diri dari bentuk kesyirikan dan juga ketercelaan. Wa inni ursyiduka ila ma'rifatillahi wa tauhidi wa ibadatihi, sesungguhnya aku ini diperintahkan untuk membimbingmu wahai Fir'aun kepada ma'rifatullah, mengenal Allah, mengesahkan dan juga beribadah kepadanya. Fatakhafu iqabahu, sehingga engkau takut terhadap azabnya, bi'adai ma amara bihi, dengan melakukan apa yang Allah perintahkan, ya, wasdinabi ma naha anhu, dengan meninggalkan apa yang dilarang. Wal khasyah la takun illa min muhtadin rasyidin, dan rasa takut kepada Allah itu akan datang dari orang yang mendapat hidayah. Orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah SWT, itu akan muncul rasa takut. Takut meninggalkan perintah, takut melanggar larangannya. Dan memang pernah kita singgung di sebelumnya antara khauf dan roja. Khauf itu adalah rasa takut, roja adalah harapan. Harus kita seimbangkan, menjadi lebih besar rasa takutnya kepada Allah, menjadikan tertutup rojaknya. Rojak di sini adalah rojak Allah memberikan harapan kepada kita untuk kemudian menghapus dosa-dosa kita, itu harapannya. Jadi kita yakin Allah itu mengampuni dosa-dosa setiap hamba yang bertobat kepadanya. Termasuk rasa khauf. Rasa khauf kalau dimunculkan dalam diri kita, seorang hamba memiliki rasa khauf, itu bisa menjadi rem. Nah, kampas rem, jangan sampai diterjang ini harus dikendalikan, ini harus ditahan. Itu kenapa? Karena ada ancaman. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, tidak ada kecuali dalam setiap larangan, sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kecuali ada madarat di dalamnya. Nah, setiap larangan itu ada madaratnya, baik kemudian ditampilkan segera atau kemudian nunggu beberapa saat kemudian, nunggu beberapa saat, sehari, sebulan, setahun, satu abad, atau kemudian nunggu saat kemudian ketika di akhirat nantinya. Waliyadzubillah. Sedangkan kemudian tidak ada perintah kecuali di dalamnya ada kebaikan. Nah, kebaikan itu bisa terlihat sebelum melakukan kebaikan itu, kebaikan bisa terlihat saat melakukannya, kemudian kebaikan bisa terlihat saat setelah melakukannya, atau bahkan pada jangka waktu yang lebih lama, itu nanti akan terlihat kebaikannya. Nah, itulah dampak rasa takut. Apa dampaknya kalau orang tidak punya rasa takut kepada Allah? Sangat berbahaya. Kalau orang kemudian tidak memiliki rasa takut kepada Allah, larangan pun akan diterjang, perintah pun akan ditinggalkan. Itu dampaknya demikian. Baik di jalan, saat liburan, saat rekreasi, saat berwisata, ya kan? Ketika di tengah safarnya, itu kemudian kalau tidak ada rasa takut, ya halangan, larangan-larangan akan dikerjakan. Nah, ini bahaya di sana. Oleh karena itulah Nabi Musa alaihissalam mengajak kepada Fir'aun untuk menjadi bagian orang-orang yang takut, dan sudah seyogyanya kita yang hadir di tempat ini termasuk hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama amarahullahu bilainil qaul, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan ucapan yang lemah lembut, sopan santun. Jadi kalau kita sekarang ini,
kalau mau menasehati penguasa, ya jangan kemudian nunjuk jari kepada muka penguasa. Artinya kan sikap itu kemudian telah diajarkan Nabi Musa dulu. Bagaimana Nabi Musa juga tidak menunjuk jarinya kepada Fir'aun, Fir'aun kau Fir'aun, gitu ya, tidak juga. Kemudian harus menggunakan kata yang baik, ya, yang tidak menyinggung perasaan. Biasanya kalau sesuatu yang baik, ajakan baik Bapak Ibu, disampaikan dengan cara yang baik, orang yang bersalah pun kemudian tidak merasa tersindir. Itu. Dia merasa tersindir, tidak merasa terpojok, tidak dipermalukan, tetap dihormati sebagai dirinya sendiri itu. Maka di sini ada liyakuna anja'u fid dakwah, kemudian lebih menyentuh dakwahnya kalau dengan kata-kata yang lemah lembut. Li'anna da'watal jababirah tatatallabu 'adat at-talattuf warifqi wal mudarah. Jadi kalau kita mendakwai orang yang sewenang-wenang dengan cara yang lembut, ya semoga bisa berpengaruh. Kalau hari ini tidak berpengaruh dakwahnya, ajakannya tidak berpengaruh, ya diulangi lagi esok hari. Masih kemudian tidak berubah sikapnya yang keras, ulangi lagi esok hari, ulangi lagi. Maka seruan dakwah itu tidak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali dan terus menerus. Tugas kita adalah mengajak kepada kebaikan. Adapun diterima dan tidaknya itu adalah baina yadayillah, di antara jari jemarinya Allah yang akan memberikan hidayah kepada hamba yang didakwai. Nah, jamaah rahimakumullah, sama seperti ajakan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Nabi Musa mengajak kepada Fir'aun, kan tidak hanya sekali, tidak hanya kemudian kali ini didatangin ke tempat istananya, tidak sekali, berkali-kali, dan kemudian itu nampak sekali bagaimana seruan dan juga ajakan Nabi Musa alaihissalam. Itu kalau kita lihat pada masa dakwah Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW di fase Makkah pun mengajak pemuka kafir Quraisy juga berkali-kali. Kan telah kita ambil terkait dengan surah Abbasah, bagaimana kemudian upaya Nabi Muhammad mendekati orang kafir Quraisy, menunjukkan jalan yang baik, menjelaskan, menerangkan isi Al-Quran, itu kan dengan cara yang baik, mengorangkan orang, memperlakukan orang sebagaimana posisi dan kedudukannya, tanpa kemudian menyinggung dan juga merendahkan yang didakwai, ya. Nah, di sini juga disebutkan bahwa jamaah rahimakumullah, waqad taqarrara al-amru billaini fi hadhil qissah fil Qur'anil Karim. Jadi perintah dan seruan untuk berdakwah dengan lemah lembut khususnya kepada Fir'aun itu juga berkali-kali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Thaha misalkan ayat yang ke-44, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka jamaah rahimakumullah, dalam surah Thaha, faqula lahu layyina, kita lihat dalam surah Thaha. Thaha itu surah keberapa jamaah rahimakumullah? Thaha. Kelewatan atau kurang kecil. Nah, ayat surah yang ke-20, ayatnya tadi adalah ayat yang ke-44, ayat 44 menikah. Faqula, bicaralah kamu berdua. Berarti Nabi Musa ini kemudian ada yang menemani, yaitu Nabi Harun yang ditemani oleh Harun. Faqula lahu, maka katakanlah kalian berdua lahu kepadanya, siapa? Fir'aun, qaulan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Ditemani. Kenapa ditemani ditemani Harun? Karena Harun itu ada yang berpendapat itu adalah nabi, ada yang berpendapat itu adalah orang soleh, adalah orang yang ucapannya fasih. Fasih kemudian fasih itu kemudian tidak cedal, qaulan layyina, ucapan perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan yatadzakkaru, dia sadar, aw yakhsha, atau takut. Dia sadar, Fir'aun itu sadar dengan apa yang dia lakukan, bahwa yang dilakukan itu salah. Mengklaim dirinya, menganggap dirinya sebagai Tuhan, itu salah, kesalahan besar itu. Tidak beriman kepada Allah itu salah. Apalagi kemudian mengklaim dirinya adalah Tuhan, berarti mensejajarkan antara dirinya dengan Allah, itu lebih salah lagi.
Maka tugasnya adalah mengingatkan, salah ya, itu salah, Fir'aun itu salah. Maka diingatkan, qala rabbana inna nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha. Maka keduanya berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan makin melampaui batas. Ini kan prediksi manusia terhadap manusia yang lain. Misalkan ketika diperintahkan pergilah ke Firaun, penguasa yang sudah jelas jalin, suruh didakwahi Allah, bagaimana kalau dia itu tersindir, kemudian dampaknya itu, terus kami ditangkap kemudian disiksa, itu bagaimana nantinya? Atau kami makin melampaui, atau dia kesalahan dia makin melampaui batas. Kesalahan itu makin melampaui batas. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Maka Allah memberikan jaminan, la takhafa, kalian berdua wahai Musa dan juga Harun jangan takut. Innani, Allah menggunakan kata innani, Bapak Ibu, sesungguhnya aku. Jadi kalau kenapa menggunakan innani, sesungguhnya aku itu ma'akuma, bersama dengan kalian berdua. Asma'u wa ara, saya mendengar, wa ara, dan saya melihat. Jadi ini kemudian jaminan. Allah menggunakan innani, bukan ana ma'akuma. Kalau ana ma'akuma kan aku bersama kalian berdua, tapi Allah mengatakan innani, ada kata inna, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Dalam ilmu balaghah, abrabil khabar, bentuk-bentuk khabar, informasi yang disampaikan kepada seseorang itu mengikuti kondisi si penerima kabar tersebut. Ada kalanya khaliyudz zihni. Khaliyudz zihni adalah ketika seseorang menerima informasi itu, dia menerima, oh ya, gitu, tidak ada keraguan-raguan, apalagi bantahan. Mana khaliyudz zihni? Khaliyudz zihni adalah orang yang tidak ragu. Misalkan dikatakan, kamu lulus loh dalam ujian kemarin, alhamdulillah, gitu aja, gitu. Tapi kemudian ada yang mutaraddid, ragu-ragu. Kalau orang dibilang, kamu lulus ujian kemarin, iya po, gitu, iya po, saya lulus, gitu, dia agak ragu, benar nggak saya lulus ini, ragu-ragu dia. Namanya taraddud, mutaraddidun, orang yang kemudian ragu. Yang ketiga adalah mungkir, orang yang kemudian ingkar, kamu lulus? Enggak, saya nggak lulus. Kamu lulus? Tidak, saya itu tidak lulus, gitu. Bantah. Nah, menghadapi audien dalam bentuk tiga kategori di atas tadi itu berbeda-beda. Kalau yang khaliyudz zihni tidak ada bantahan, kita menyampaikan informasi, tidak ada kemudian kata-kata penguatnya. Misalkan anta najihun, kamu lulus, selesai. Anta najihun, anta, kamu, najihun, lulus. Tapi kalau orang yang mutaraddid, orang yang ragu-ragu, kita perlu kata penguat, innaka najihun, sesungguhnya kamu, innaka najihun, sesungguhnya kamu orang yang lulus. Ada kata sesungguhnya. Tapi bagi orang yang mungkir itu ingkar, innaka lanajihun, ada inna, ada la najihun, innaka lanajihun, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang lulus. Nah, di sini posisinya adalah mutaraddid, orang yang ragu. Jamaah rahimakumullah, kita mengetahui tidak ada nabi yang kemudian ragu dengan firman Allah, nggak ada yang kemudian nabi menyangsikan benar nggak Allah itu menjaga kita, jangan-jangan tidak ada yang demikian, tidak ada nabi pun yang demikian. Lantas kenapa kemudian Allah memberi kata penguat inna di sini kepada Nabi Musa dan Harun? Ini bukan satu-satunya nabi yang kemudian komunikasi dengan Allah dalam Al-Quran menggunakan kata penguat. Nabi Nuh alaihissalam termasuk juga, innahu laisa min ahlik, wahai Nuh, sesungguhnya putramu itu Kan'an, yang disebutkan Kan'an itu yang kemudian akan di saat datang banjir bandang air bah yang sangat besar dan tinggi, diajak oleh orang tuanya untuk beriman kepada Allah sehingga nanti bisa masuk ke kapal. Tapi tidak, saya akan mendaki gunung dan saya akan selamat dari air ini. Maka kemudian mengatakan, ya Allah itu anak saya, ya Allah itu putra saya. Innahu laisa min ahlik, dia tidak termasuk tidak termasuk keluargamu wahai Nabi Nuh. Masuk keluarga di sini adalah yang dimaksud dengan keluarga adalah orang-orang yang beriman. Maka Nabi Nuh juga mendapatkan kata innahu, sesungguhnya dia. Ada kata inna, sesungguhnya. Bukan berarti Nabi Nuh kemudian orang yang ragu sebagaimana
surah ini juga kemudian bukan Nabi Musa itu ragu, tapi ini menunjukkan posisi orang yang khalid dzihni pada posisi orang yang ragu. Redaksinya redaksi orang yang ragu, tapi pada dasarnya tidak ragu dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Innani ma'akuma. Maka di sini fungsinya apa kalau Nabi Musa tidak ragu dikasih kata penguat innani, sesungguhnya untuk kemudian untuk memberikan rasa nyaman, keamanan dan ketenangan dalam berdakwah. Ada jaminan. Tidak hanya suaka dari manusia atau penguasa, langsung dari Allah, pemilik langit dan bumi, yang memberikan jaminan perlindungan itu langsung dari Allah. Innani ma'akuma, sesungguhnya kami bersama kalian. Asma'u wa ara, aku mendengar dan juga aku melihat. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hamba-hamba yang berdakwah di jalannya itu dibiarkan tidak, Bapak Ibu. Allah mendengar dan juga melihat, menyaksikan apa yang dilakukan hambanya, melihat bagaimana hambanya ini melakukan recovery keimanan kepada saudara yang lain yang tertimpa musibah, bagaimana seorang hamba ini kemudian memberikan mengembalikan keyakinan untuk lebih kuat terhadap hamba yang kemudian lagi dirundung oleh masalahnya, bahkan diajak dalam kebaikannya. Fatiyahu faqula inna rasula rabbika farsil ma'ana bani Israil wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun, katakanlah sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Jadi Musa dan Harun itu utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Lepaskanlah Bani Israel bersama dengan kami, janganlah engkau menyiksa mereka. Maka kadang Bani Israel pada masanya Fir'aun itu mereka dijadikan budak. Jadi memang hina, dijadikan manusia yang hina oleh Fir'aun. Mereka dipekerjakan untuk mendirikan bangunan-bangunan yang besar dan kota-kota secara paksa. Maka Nabi Musa meminta agar Fir'aun membebaskan mereka. Jadi dulu seperti itu zamannya Nabi Musa alaihissalam, karena Bani Israel itu adalah kaum yang tertindas, ya, dalam tertindas. Mereka dimuliakan oleh Allah bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak beriman tidak mendapatkan kemuliaan itu. Nah, kemuliaan itu Allah juga berikan kepada kaum mukminin secara umum. Inna qad uhiya ilaina annal 'adaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan kepada siapapun yang mendustakan para rasul dan berpaling dari tuntunannya. Di sini ada pemberitahuan, ada peringatan yang disampaikan kepada Fir'aun. Qala famar rabbukuma ya Musa. Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua wahai Musa? Tuhanmu siapa Musa? Musa, Tuhanmu siapa? Jadi Fir'aun sendiri itu tidak tahu Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Nabi Musa menjawab, Tuhan kami adalah Tuhan yang telah menganugerahkan kepada segala sesuatu bentuk penciptaannya yang layak, kemudian memberinya petunjuk. Jadi yang menciptakan alam semesta itulah Tuhan kami, gitu. Ini kan jawaban dari Nabi Musa kepada Fir'aun. Qala fama balul qurunil ula. Fir'aun bertanya lagi, bagaimana generasi terdahulu bagaimana? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Nabi Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku di dalam sebuah kitab Lauhil Mahfuz. Tuhanku tidak akan salah dan juga tidak lupa. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma fa akhrajna bihi azwajam min nabatin syatta. Maka dijelaskan juga, dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu, serta menurunkan air hujan dari langit, kemudian menumbuhkan dengan air itu beraneka ragam tumbuh-tumbuhan. Ini kan menunjukkan kemahakuasaan Allah di hadapan orang yang ngaku sebagai Tuhan. Fir'aun tanya kepada Nabi Musa tentang Tuhannya, maka Nabi Musa menjelaskan, inilah yang dilakukan oleh Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kan semakin menjadi sindiran bagi Fir'aun yang
mengklaim bahwa tidak ada Tuhan, ternyata nggak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah sebagai Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Kulu war'au an'amakum, maka dengan makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu, inna fi dzalika laayatil liulin nuha, karena yang demikian itu terhadap tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, ini kita ditunjukkan Fir'aun nggak bisa menentukan hujan, nggak bisa Fir'aun menurunkan hujan, tidak bisa menciptakan langit dan bumi, tidak bisa. Artinya secara halus itu kamu nggak layak wahai Fir'aun menyebut dirimu sebagai Tuhan. Kamu aja menerima manfaat, tidak memberi manfaat, tidak bisa memberikan hujan, tapi mengambil manfaat dari hujan. Kalau kamu Tuhan, coba datangkan hujan, nggak datang-datang juga, tidak datang-datang juga. Nah, jamaah rahimakumullah, maka kemudian di sini dakwah kemudian yang disampaikan Nabi Musa dan juga Harun kepada Fir'aun betul-betul dengan kaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut yang disampaikan kepada penguasa. Jadi kalau pertanyaannya, kalau penguasa sudah dikasih tahu tapi kemudian ngeyel, sama seperti yang disampaikan oleh Nabi Musa dan juga Harun, sampaikan, tunjukkan. Memang tugasnya adalah menunjukkan, menyampaikan, mengingatkan, menyadarkan. Hasilnya kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang membangkang di atas ketahuannya itu kemudian lebih besar ancamannya daripada atas orang yang tidak tahu. Orang sudah tahu nih, orang menyimpang karena ketahuannya, dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, dia sudah tahu, tapi masih menyimpang, itu besar dampaknya daripada kemudian yang tidak tahu. Nah, oleh karena itulah tujuan dari pengutusan Rasul di sini ada Nabi Musa untuk memberikan hidayah kepada manusia, termasuk juga Nabi Muhammad SAW menunjukkan hidayah, ya, menunjukkan hidayah kepada manusia, ditunjukkan, karena hak prerogatif orang itu dapat hidayah tidak adalah dari Allah SWT. Kemudian mengajak orang untuk mengenal Allah, siapakah Allah itu, karena mengenal Allah bagian dari pilar petunjuk. Maka di sini jamaah rahimakumullah, ayat berikutnya adalah thumma abanallahu ta'ala anna Musa azhara li fir'auna mu'jizatahu. Wahai Musa, tunjukkan mukjizatmu. Maka mukjizat adalah peristiwa yang luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulnya, Rasul pilihannya. Kehadiran mukjizat itu atas kehendak Allah, bukan atas keinginan dari Rasul untuk menunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bukan, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di ayat yang ke-20, 21, 22 dan juga 23, 24. Maka kita lihat di sini, fa'arahul ayatal kubra, lalu dia Nabi Musa memperlihatkan mukjizat yang besar kepadanya. Kepada siapa? Kepada Fir'aun diperlihatkan mukjizatnya. Di sinilah kemudian mukjizat yang besar adalah tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang bercahaya. Jadi telapak tangannya Nabi Musa itu bisa mengeluarkan cahaya, Bapak Ibu. Bahasa dulu dikempit kemudian dikeluarkan, kemudian mengeluarkan cahaya. Bisa nggak kita demikian? Ya, ini tidak bercahaya. Kalau sekarang tidak ada yang bisa. Kalau misalkan dimatikan lampunya itu tangannya bercahaya, bukan, itu efek warna yang nempel di telapak tangannya karena dikasih warna. Kemudian seolah-olah dia cuma kelihatan mengkilap saja tapi tidak bisa menerangi, dia memantulkan cahaya karena dikasih warna tertentu. Jadi kalau tangan Nabi Musa betul-betul kemudian bercahaya. Tidak ada orang yang menyaksikan peristiwa itu kecuali mengakui betul-betul kemudian mengeluarkan cahaya. Mari kemudian kita lihat, padahal Nabi Musa sudah menunjukkan mukjizatnya, tapi tetap saja tidak percaya. Bapak Ibu masih ingat bagaimana kisah kaumnya Nabi Soleh? Sampai kemudian kan mengaku-ngaku gini, ini Soleh, kalau kamu bisa mengeluarkan onta dari batu besar ini, maka kami yakin kamu adalah nabinya, kami akan beriman terhadap Tuhanmu. Artinya kan kemudian turun mukjizat itu. Allah mau mengetahui dan diperlihatkan seekor onta betina keluar dari batu yang besar. Memang menurut nalar manusia tidak akan mungkin
tidak akan mukjizat. Maka mukjizat itu peristiwa luar biasa di luar nalar manusia. Manusia itu nggak nyampe ke sana. Apakah kemudian setelah keluar mukjizat yang ketika permintaannya itu terwujud, seekor unta betina keluar dari balik batu, apakah mereka lantas beriman? Tidak juga, tidak beriman. Sama dengan Fir'aun juga, diperlihatkan untuk menunjukkan tanda-tanda kemahakuasaan Allah SWT melalui Rasulnya itu. Nah, ini adalah tanda-tanda kekuasaan atau mukjizat yang besar kepadanya. Fakadzdzaba wa asa. Akan tetapi ada kata fa di sini Bapak Ibu. Fa itu memberi makna antara sebab akibatnya itu jadinya sangat cepat. Fakadzdzaba wa asa. Dia mendustakan kerasulan dan mendurhakai Allah. Fakadzdzaba, kadzdzaba mendustakan kerasulan. Jadi gak mungkin, kamu itu bukan utusan wahai Musa. Kemudian wa asa dan durhaka terhadap Allah. Nah, ini peristiwa ini, dua perbuatan ini, mendustakan dan juga mendustakan kerasulan Nabi Musa, mendurhakai Allah, itu kemudian tidak selang lama setelah Nabi Musa memperlihatkan mukjizatnya. Nggak nunggu sampai besok, Pak. Nggak nunggu sampai minggu depan. Fakadzdzaba. Maka kemudian dengan segera. Summa kemudian adbara yas'a. Dia berpaling seraya berusaha menentang Musa, menolak ajakan Nabi Musa, menentang ajakan Nabi Musa, dan kemudian menantangnya, berbalik memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Tapi kan di ayat tadi, kemudian di surat Thaha tadi sudah disebutkan Allah itu innani ma'akum asma'u wa ara. Jadi Allah Maha mengetahui nanti kalian akan mendapatkan permusuhan, dan kemudian Allah sudah menjamin innani ma'akum, aku akan bersama kalian berdua, Musa dan juga Harun. Asma'u wa ara, aku melihat dan aku mendengar dan aku melihatnya. Jadi sudah ada jaminan, sekalipun Fir'aun ini menantang, sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ay fa adharahu lahul alamata wal mu'jizatal kubra dallata ala sidqin nubuwwatihi. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Rasul itu mendakwai orang yang tidak beriman pada mereka, kan perlu bukti, ya kan? Orang kemudian seperti gini, ada petugas yang saya petugas dari departemen atau kemudian dari kementerian ABC gitu, kan kita tanya identitasnya mana, kan gitu. Ternyata ada kata anggota yang bisa dicek membuktikan dia adalah anggota dari departemen tersebut atau staf dari kementerian tersebut. Tanya surat tugasnya mana gitu, dikeluarkan surat tugasnya, oh iya betul. Kan dengan demikian orang yang bertanya akan menjadi yakin, oh iya dia adalah utusan, dia adalah kemudian petugas yang telah diutus ke sini, kan akan diterima gitu. Sekarang kalau dulu kan tidak ada, gak ada surat tugasnya, kan gak ada. Yang ada adalah mukjizat, itu adalah pengganti sebagai surat tugas, lebih kuat daripada surat tugas, ya kan. Dan dulu tidak ada kartu identitas karena manusia tidak banyak sehingga bisa saling kenal satu dengan yang lainnya. Sama misalkan ada orang, loh ini siapa kok tahu-tahu misalkan masuk ke masjid ngecek wifi, misalkan dicek internetnya, tanya mas Anda siapa kok ke sini langsung ke tempat remisi apa namanya untuk wifi, oh iya saya dari perusahaan provider ini yang bapak pakai, ini saya ada surat tugas karena ada deteksi kerusakan di tempat ini, ada surat tugasnya, ada identitas, oh iya betul kan, kemudian menjadi tidak curiga kan. Nah kalau misalkan tidak bisa membuktikan identitasnya kan menjadi dicurigai ya. Maka identitas kerasulan Nabi Musa alaihissalam adalah mukjizat itu, dan tidak ada yang bisa menduplikat identitas ini, tidak bisa diduplikat. Siapa yang kemudian bisa menduplikat mukjizatnya Nabi Musa? Tidak ada Bapak Ibu, nggak ada. Wah saya tak kayak Musa ya biar jadi Rasul seperti dia, tidak bisa, tidak ada yang bisa. Tangannya kemudian mengeluarkan cahaya, nggak ada. Tongkatnya dilempar jadi ular, tidak ada. Toh Nabi Musa alaihissalam itu Bapak Ibu, ketika melempar tongkatnya pun tidak serta merta akan berubah jadi ular, tidak serta merta. Tak lemparlah tongkatnya, kalau misalkan Nabi Musa sedang berpegang, kemudian tongkatnya diletakkan di tanah, apakah langsung berubah jadi ular? Tidak, karena mukjizat kedatangannya itu tidak bisa kemudian atas keinginan dari Rasul tersebut, nggak bisa. Semua dari Allah.
Sekalipun Allah kemudian tidak memerintahkan lempar tongkatnya kemudian akan berubah menjadi ular, kalau Nabi Musa melemparkan, ya kan jadi tongkat, tetap tongkat, nggak berubah-ubah. Iya, kan nggak ada perintah dari Allah. Jadi mukjizat itu datang atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tanda kenabian Nabi Musa seperti yang kita sebutkan tadi, inqilabul asa hayyatan. Jadi tongkatnya berubah menjadi ular yang besar. Di sini tidak disebutkan apakah ular kobra, anaconda. Ular yang besar paling apa, Pak? Ular yang paling besar apa, Bapak Ibu? Ular yang paling besar. Di sini nggak disebutin, hanya berubah menjadi ular. Awiliyat yang kemudian mukjizat tangan yang bercahaya. Wa ma'adzalika kadzdzaba wa khalafa. Sekalipun di awal kemudian tadi Musa meragukan kerasulan Fir'aun meragukan kerasulan Nabi Musa, dan Nabi Musa menunjukkan bukti kerasulannya, ternyata tetap ditolak. Kama qala ta'ala fakadzdzaba wa asa tsumma adbara yas'a. Dia mendustakan dan juga mengingkari, kemudian berpaling dan juga melawan. Fakadzdzaba Fir'aunu bi Musa. Muncullah sifat watak aslinya di sini. Kalau di atas tadi kan didakwai dengan baik-baik. Fir'aun mau nggak bertobat, masih ada kesempatan nih, gitu. Ternyata di sini menunjukkan watak aslinya. Di dalam suatu hal masih ada dialog. Tuhanmu siapa? Tuhanmu bisa melakukan apa? Masih ada. Tapi di sini sudah menunjukkan perlawanan. Kemudian di sini juga wa bima bihi wa bil haq wa asallaha azza jalla falam yu'tihi, mendustai Nabi Musa dan kemudian menentang Allah. Ini luar biasa. Kalau satu saja itu sudah satu saja dilakukan, misalkan menentang Nabi Musa, itu sama seperti menentang Allah. Ini Nabi Musa didustakan, kemudian Allah diingkari. Wa tawalla wa arada 'anil iman, dan mendeklarasikan berpaling dari iman, mengukuhkan sikapnya, memang dia dari tadi juga tidak beriman, ya kan? Wa akhadha yas'abil fasadi fil ardi, dan berkomitmen menimbulkan kerusakan di muka bumi. Fir'aun ini berkomitmen demikian. Wa istahidu fi mukayyadati Musa wa mu'aradati ma ja'a bihi. Dan sudah dari peristiwa tadi kemudian muncullah kemudian pertentangan, perlawanan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Memang yang dihadapi Fir'aun adalah Musa dan Harun, tapi di belakang itu adalah orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel yang kemudian berada di barisan Nabi Musa alaihissalam. Karena Fir'aun itu bukan dari kalangan Bani Israel, dari kalangan Kipti, orang Kipti. Kalau kita lihat ya, misalkan orang Kipti Mesir zaman Fir'aun, kurang lebih ya, kalau misalkan bisa membaca ya. Jadi beberapa kemudian mumi yang ditemukan itu kemudian menunjukkan adalah orang Kipti, itu beda dengan Bani Israel. Ngapunten, rambutnya agak keriting di belakang. Beberapa kemudian ada yang ditemukan demikian dari muminya itu. Jadi beda. Pada masa Fir'aun, Bani Israel adalah manusia rendahan, ya kan gitu. Kemudian orang Kipti itu adalah orang yang high class. Jadi stratanya itu tinggi, lebih tinggi daripada orang Bani Israel. Jadi mereka diperbudak, namanya juga budak, tidak berarti bagi kerajaannya. Ini tadi saya menyiapkan, kalau kita lihat kerajaannya Fir'aun dulu, yang kemudian terjadi dialog antara Nabi Musa, Harun dengan Fir'aun, tempatnya masih ada Bapak Ibu, tapi tidak sesempurna dulu, tapi puing-puingnya masih ada di Luxor, 9 jam dari Kairo. Di sini kemudian di sini juga ada. Jadi kalau kita masuk, ini pun bangunan ini masih ada juga. Jamaah rahimakumullah. Ini ada. Bangunan tiang ini juga tinggi. 2005 kita pernah, 2005 apa 2007 ya, pernah foto di sini. Nah, ini di sini juga. Ini banyak tempat-tempat ibadahnya, ma'badnya. Jadi kalau misalkan kita ke Luxor, tempat istananya Fir'aun itu, akan kemudian diputar dialog sebagaimana kisah di dalam Al-Quran, dialog antara Musa dengan
Fir'aun. Tapi dialognya adalah bahasanya, dubbingnya adalah announcernya adalah orang sekarang ini, tapi redaksinya seperti yang tadi kita sebut dalam ayat itu diputar. Ada pemilihan 3 bahasa. Mau milih jamnya adalah jam bahasa Arab, dubbing suaranya, bisa juga kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Perancis. Jadi nanti suasana itu kayak gitu ya. Bagaimana kemudian Nabi Musa suasana melempar tongkat berubah menjadi ular, kemudian nanti ada backsoundnya dan seterusnya. Ini sampai kayak gini. Orang Kipti Mesir. Nah ini damarahimakumullah. Nah kita lihat wal jamu baina fakadzdzaba wa asa. Jadi tidak hanya kemudian mendustakan, tapi kemudian adalah durhaka. Lidilalati ala annahu kadziba bil qalbi wal lisan. Menunjukkan bahwa Fir'aun itu durhakanya tidak hanya di lisan, hatinya pun ikut durhaka. Hatinya ikut durhaka, tidak hanya di lisan, tapi hatinya juga iya. Wa asabi an adharat tamarrud wat tajabbur. Dan hatinya menolak, lisannya mengucapkan, dan dibuktikan dengan keputusan untuk melawan Musa alaihissalam. Nah ini at-tamarrud wa sewenang-wenangan. Kan ujungnya nanti adalah Nabi Musa dikejar untuk ditangkap dan kemudian dibunuh, dihukum. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Nah, fahasyara fanada. Nah, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Musa kemudian diperintahkan Allah untuk melemparkan tongkatnya yang berubah menjadi ular. Ini salah satu ayat yang mengabadikan adalah di surah Al-A'raf. Dan di sini kemudian Fir'aun itu mengerahkan para penyihirnya. Waja'al saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Para penyihir datang kepada Fir'aun, mereka berkata, apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan jika kami menang? Nah ini menuntut kepada Fir'aun, kalau kami bisa mengalahkan Musa, apakah kami akan dapat imbalan? Tidak gitu. Iya, ada imbalannya. Sihir itu, penyihir dapat menanyakan itu. Jadi penyihir itu sudah ada pada masa Nabi Musa alaihissalam. Masanya Fir'aun itu sudah ada. Maka Fir'aun mengatakan, qala na'am wa innakum laminal muqarrabin.
ya bahkan sesungguhnya kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kedudukannya kepadaku. Jadi ring satunya istana lah. Jadi ring satunya istana. Kalau udah bilang ring satunya istana, itu fasilitas apa yang tidak didapatkan? Semua didapatkan. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Dialog antara penyihir dengan Nabi Musa. Mereka penyihir berkata, "Hei Musa, engkaulah yang akan melemparkan lebih dulu atau kami yang melemparkannya? Kita mulai di permainannya. Kamu duluan atau kami yang memulai?" Gitu. Qala alqu. Nabi Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu, kalian dulu." Falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Ini kemarin kita mention, kita singgung sedikit minggu yang lalu. Maka ketika mereka para penyihirnya Firaun ini melempar tali temali, jadi tali, mereka menyihir mata orang banyak. Jadi mata yang melihat itu ditundukkan, disihir, dan menjadikan mereka takut melihat tali yang dilemparkan oleh penyihirnya Firaun. Waja'u bisihrin azim, mereka memperlihatkan sihir yang hebat, menakjubkan. Menakjubkan bagi yang lihat, tapi bagi para penyihir itu hanya tali, gitu. Itu hanya tali saja. Maka penyihir ketika menangkap ya nggak takut begitu adalah tali. Yang ditundukkan adalah penglihatan. Orang menyihir penglihatannya, bukan menyihir talinya. Penglihatannya disihir saat gitu. Jadi yang dilihat tali padahal yang dilihat ular padahal itu adalah tali. Wa awhayna ila Musa an alqi asak. Kami wahyukan kepada Musa, alqi asaka, lemparkanlah tongkatmu. Alqi asaka. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Jadi maka di sini tidak disebutkan sebagai ular, tapi kemudian dari lewat berikutnya disebutkan sebagai berubah menjadi ular dan menelan habis ular-ular sihir yang dilakukan oleh penyihirnya Fir'aun. Fawaqal haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka terbuktilah kebenaran dan sia-sialah segala yang mereka kerjakan. Jadi penyihir yang bisa memahami kemukjizatan Nabi Musa dengan baik itu penyihir, malah penyihir. Kenapa? Karena penyihir tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kalau Nabi Musa melakukan sihir, mereka penyihir juga bisa, gitu. Buktinya sesama penyihir Fir'aun melemparkan tali temali berubah jadi ular, karena itu adalah sihir. Yang dilakukan oleh sihir bisa dilakukan oleh penyihir yang lain. Mungkin ada ungkapan tunggal guru, ojo ganggu, karena sudah tahu rahasianya. Nah, penyihir ini tidak memahami apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Jelas Musa tidak melakukan sihir. Kalau Musa bisa melakukan sihir, maka penyihir mereka mengatakan kami pun akan bisa. Tetapi kami tidak bisa menandingi apa yang dilakukan oleh Musa. Faghalibu hunalika wanqalabu saghirin. Mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang yang hina. Malu, Pak. Wongkas penyihir kok dikalahkan dengan bukan penyihir. Nabi Musa kan bukan penyihir, kan menjadikan levelnya udah tinggi, cuman nggak berani menyihir Fir'aun, gitu. Wa ulqiyas saharatu sajidin, karena penyihir paham betul yang dilakukan Nabi Musa itu bukanlah sihir, maka para penyihir itu tersungkur dalam keadaan sujud beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Qalu amanna birabbil alamin, kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Jadi di sini jangan sampai salah paham. Yuk kita belajar sihir yuk. Ngapain? Kita dakwai para penyihir. Penyihir itu bisa didakwai dengan sihir? Bukan gitu. Malah kalau belajar sihir jatuh pada sihir tersebut, malah jadinya syirik. Seperti itu. Tapi Nabi Musa kan bisa menundukkan orang penyihir dengan sihir. Bukan, Nabi Musa tidak melakukan sihir. Itu adalah mukjizat. Jangan kemudian salah paham. Nah, orang ini para penyihir beriman terhadap Nabi Tuhannya Nabi Musa dan juga Harun. Tetapi jemaah rahimakumullah, saya sendiri tidak tahu berapa jumlah penyihir yang dihadirkan pada waktu itu. Hanya saja kemudian dalam bentuk jamak yang banyak ya para penyihir. Itu. Kalau arji wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Tapi lanjutannya kemudian dari sini adalah gini. Allah menerima keimanan para penyihir, tapi kemudian Fir'aun murka sehingga membunuh, menyiksa para penyihir. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu
dengan bersilang. Jadi misalkan tangan kanan dengan kaki kiri gitu, tangan kiri dengan kaki kanan dipotong, kemudian disaliblah mereka. Kalau inna ila rabbina munqalibun, penyair menjawab, sesungguhnya kami hanya akan kembali pada Tuhan kami, pasrah. Jadi kayak gitu, hidayah itu muncul seperti itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Apakah kemudian ketika penyihir itu beriman, ada yang komentar, nggak ada gunanya itu penyihir beriman, sudah terlambat? Tidak. Justru dia kemudian, mereka ini adalah beriman dengan keimanan yang kuat. Bukan keimanan warisan, tapi keimanan yang berdasarkan dari mukjizat yang didapatkan. Yang seperti ini bisa menjadi orang yang kuat keimanannya. Ya. Tapi kemudian juga ada ancaman dan juga siksaan dari Fir'aun. Itulah Fir'aun. Kenapa Nabi Musa dikirim? Ya seperti itu. Nggak suka sama orang, kemudian langsung sebelum disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Apakah mati? Tidak mati. Kalau dipotong kan nggak mati, tapi menyakitkan dan menyiksa. Itu yang kemudian perlu didakwailah Fir'aun yang demikian itu. Jadi berat dakwah Nabi Musa terhadap Fir'aun karena dia adalah penguasa yang zalim dan juga mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Maka kan ibu bapak jamaah rahimakumullah, berarti tahun depan kita lanjutin insyaallah. Tahun depan insyaallah mudah-mudahan ada kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki kualitas keimanan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita pelajari pada malam kali ini. Kita cukupkan dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.